Baik, selamat sore semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, gitu ya. Sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita, agar yang kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa, saya silakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi hari ini saya akan lanjutkan dari bahasan yang kemarin ya, menggunakan machine learning juga. Karena dari Anda ada tugas ya dari Prof. Tony untuk bikin paper mengenai AI. Nah, langsung saja. Jadi topik hari ini adalah machine learning neural network for time series forecasting. Nah, di sini saya akan mengulang lagi ya, untuk agar Anda lebih mengingat lagi dengan apa yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu, terutama untuk dasar dari time series gitu. Jadi, kalau Anda baca paper yang ini, dari authornya adalah De Gooyer and Hinman, ini dia berjudul paper tentang 25 years of time series forecasting. Nah, di paper ini dia membahas itu dari current research dan sampai 2005. Kira-kira apa saja yang dibahas di sana. Nah, tadi Mas Amin juga udah menanyakan gitu, bagaimana ketika treatmentnya, ketika kita gunakan neural network dengan hybrid dan bagaimana hanya menggunakan yang biasa saja gitu. Nah, di sini ada knowledge yang Anda bisa ketahui gitu. Jadi untuk pair processing-nya, jadi pertama selain Anda bisa gunakan ARIMA ya, Anda bisa gunakan exponential smoothing gitu. Nah, di sini ada calendar variation yang sudah saya ajarkan, intervention itu. Juga ada state space model. Nah, ini multivariate, nanti diajarkan sama Prof. Budi. Nah, juga ada robustness dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada bekal. Kira-kira metode apa yang bisa Anda gunakan gitu untuk processing di model neural network. Mengapa demikian perlu? Karena di model neural network itu adalah model black box, jadi tidak bisa kita interpretasi. Nah, untuk mengakali atau menghandle masalah itu, kita perlu sesuatu yang parametrik. Jadi itu yang kita latih dia agar kita dapat model yang bisa dibunyikan gitu, atau model yang bisa kita interpretasi. Nah, tentu di sini Anda sudah tahu kira-kira model mana saja yang linear ya. Karena kan kalau linear kan dia estimasinya misalkan gunakan OLS, GLS gitu, atau likelihood itu masih linear gitu. Nah, di sini ada model-model yang non linear. Misalnya nanti Anda bisa gunakan Markov dan seterusnya. Ini ada regression switching models. Ini model Markov ya, Markovian. Terus ada neural network dan seterusnya. Nah, nanti untuk dari beberapa minggu kemarin saya sudah jelaskan dari FONN, dan hari ini saya akan coba deliver bagaimana menggunakan deep learning. Nah, di sini saran saya mengapa saya mengajarkan kemarin tentang hybrid itu. Jadi itu sangat penting sebenarnya untuk ketika Anda latih gitu. Karena apabila model itu belajar dari hal yang benar, tentu nanti Anda akan menghasilkan hal yang benar demikian gitu. Nah, makanya teknik kombinasinya sangat penting. Misalnya, Anda bagaimana mengkombinasikan sesuatu yang linear dan juga yang non linear gitu. Nah, di sini ada inputnya, kemarin sudah kita pelajari. Ada calendar variation, ada seasonal, juga ada trend. Nah, masih sama untuk datanya masih sama, yaitu dapat dari Google Trend. Gitu. Jadi saya mau klarifikasi dulu ya, kemarin saya salah menjelaskan. Jadi sebenarnya Google Trend ini adalah fitur di Google yang dia mengcover berapa banyak keyword yang ada gitu, bukan produksi. Kemarin saya salah menjelaskan mengenai data lembu gitu. Jadi itu adalah data teks, jadi berapa banyak yang dia dicakapkan atau yang muncul gitu ketika orang lain mencari entah di Google, di search engine-nya, atau di platform yang lain gitu. Nah, jadi Anda nanti mungkin bisa gunakan data Google Trends. Jadi kalau untuk data Google Trends itu banyak sekali yang bisa Anda gunakan ya. Jadi sebentar, misalnya seperti ini. Nah, ini ada websitenya di Google Trends gitu. Jadi misalnya kita masih pakai lembu contohnya. Nah, jadi kita bisa lihat juga, kita breakdown. Oh, ternyata kalau kata-kata lembu itu di Indonesia itu banyak digunakan di Aceh, di Sumatera Utara, di Riau Islands, juga di Bali. Nah, kan mungkin kalau Anda tahu lembu itu kan mungkin ada mirip sama sapi atau dan lain sebagainya. Nah, itu juga Anda bisa breakdown juga gitu. Jadi kita bisa lihat dalam dampak budayanya. Oh, ternyata ada perbedaan kata ketika binatang di beberapa region itu mungkin berbeda cara penyebutannya. Nah, itu kan informasi ya. Nah, jadi itu juga mungkin berguna ketika Anda menginterpretasikan outputnya nanti gitu. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi tahapan pre-processing itu sangat penting.
untuk membunyikan kira-kira apa rekomendasi yang bisa Anda gunakan gitu, ketika Anda gunakan kasus tersebut. Nah, jadi tentu Anda masih mengingat kalau yang kemarin adalah preprocessing-nya, ini masih menggunakan calendar variation gitu. Jadi saya recall lagi memorinya. Jadi calendar variation adalah ketika Anda melabelkan untuk intervensi gitu, kira-kira pada rentang atau waktu keberapa yang dia sangat identik atau dia sangat unik gitu. Jadi kalau seperti ini misalnya sudah terlabelkan ada ada peristiwa Idul Adha gitu. Makanya ketika kata-kata lembu ini dia banyak sekali muncul. Nah, itu mungkin bisa terjadi karena pada waktu itu adalah Idul Adha. Tentu kan kalau Idul Adha kan kita berkurban binatang ya, entah lembu gitu. Nah, jadi itu salah satu aspek untuk Anda mereasoningkan. Jadi input dari calendar variation ini sangat penting untuk kita gunakan di analisis. Nah, jadi minggu kemarin kita udah sampai ke Arimax, sampai intervensinya untuk pemodelannya gitu. Nah, jadi untuk seksi hari ini, bagaimana ketika kita gunakan multi-layer perceptron, NN, dan juga bagaimana ketika kita gunakan deep learning. Jadi kita nanti akan bandingkan kira-kira bagaimana untuk akurasinya gitu. Untuk testing sama trainingnya digunakan beberapa metode ini. Yang pertama ada time series regression yang paling mudah. Gitu. Ini ada input yang berbeda. Bagaimana ketika kita gunakan ARIMA dengan 010 dengan ada dampak 12 untuk lognya, dan bagaimana ketika kita ada AR23 gitu. Nah, jadi kita gunakan ARIMA 23 00 01 012 dan juga bagaimana kita gunakan ARIMAX. Dan sudah kita coba. Nah, hari ini kita akan gunakan multi-layer perceptron dan juga gunakan deep learning. Nah, jadi saya merecall lagi memorinya agar Anda lebih memahami lagi gitu apa perbedaannya dari penggunaan metode ini. Nah, jadi neural network atau jaringan saraf tier 1 itu awalnya adalah di launching pada tahun 1940. Nah, biasanya ini hanya digunakan untuk perseptron saja gitu. Jadi dia cuma ada 2 input dan 1 output saja gitu, ya dan tidak. Nah, jadi itu adalah asal mulanya adanya NN. Jadi model yang paling digunakan adalah perseptron atau XOR gitu. Nah, jadi perseptron ini adalah model yang paling sangat mudah ketika kita menggunakan apakah inputnya tadi adalah dia dan tidak gitu. Di sini kan adalah X dan Y, X or Y dan juga not X. Ini kan input untuk klasifikasi ya. Nah, jadi ini adalah dasar dari NN. Dari awalnya adalah perseptron. Nah, untuk mengantisipasi XOR problem. Nah, kemudian berkembanglah sampai tahun 1980-an gitu. Di 1986 dan jadi ini adalah pengembangan gunakan backpropagation atau FFNN. Nah, jadi si FFNN ini misalnya di sini ada 2 input ya. Misalnya di sini ada 2 input, nah dia ada hidden layer-nya gitu. Jadi dia mempunyai hidden layer yang berlapis untuk dia memproseskan informasi. Nah, jadi itu adalah sebab muasalnya ada NN. Jadi bagaimana ketika dia ada sumber informasi menggunakan backpropagation gitu. Jadi dia multi layer. Nah, kemudian pada tahun 2000-an kita gunakan SVM. Karena gunanya untuk apa? Gunanya untuk menseparasi agar lebih detail lagi ketika ada margin gitu. Kalau Anda masih mengingat tentang klasifikasi, kan kita paling penting adalah membuat margin ya. Kan di SVR saya sudah jelaskan itu. Bagaimana ketika kita bisa menggunakan hyperplane atau hypersata atau margin mengseparasi beberapa poin yang tidak optimal gitu untuk mendapatkan prior knowledge-nya, untuk mendapatkan informasi yang penting gitu. Nah, kemudian pada tahun 2010 tepatnya pada awal 2006 ya. Nah, jadi itu sudah mulai familiar menggunakan deep neural network gitu, atau sebagai untuk pre-trainingnya. Nah, dia lebih menggunakan hierarki feature learning. Maksudnya apa? Maksudnya dia bertahap gitu. Bertahapnya dalam arti bahwa di tahapan input itu sesuatu yang matters, dan kita menemukan kira-kira input mana yang penting, makanya ada namanya feature selection. Nah, kemudian di tahapan kedua, di tahapan pre-processing, itu juga sangat penting. Bagaimana ketika si NN ini bisa mengakomodasi informasi. Dengan cara apa? Dengan cara tentu data kita transformasikan. Maka di situ ada namanya fungsi aktivasi. Nah, kalau di SVM dia ada namanya kernel gitu. Nah, jadi itu adalah tahapan yang sangat penting di mana peneliti berlomba-lomba gitu. Kira-kira bagaimana ketika data itu bisa ditransformasikan atau bisa dinormalkan agar si metode ini bisa belajar dengan baik gitu. Nah, makanya kan ada namanya scaling ya. Anda gunakan min-max juga boleh gitu. Atau gunakan teori-teori lain untuk standarisasi. Nah, jadi ini adalah dasar dari neural network. Nah, di sini ada beberapa yang harus Anda ketahui mengenai dasar atau klasikal tentang NN. Gitu. Yang pertama adalah Anda harus baca paper ini, buku ini. Dia tentang
support vector network. Jadi kalau nanti mungkin Anda masih tidak paham ya dengan topik ini, saya sarankan Anda membaca. Nah, jadi di buku ini dia menjelaskan bagaimana ketika Anda menginputkan dengan baik dan benar gitu. Misalnya di sini ada inputnya adalah A, B, C, D. Nah, kita ada hidden layer. Jadi di buku ini dia menjelaskan kira-kira bagaimana sebuah metode bisa diprosesingkan sampai dia akan mendapatkan output yang baik gitu. Ketika Anda gunakan untuk klasifikasi, ya tentu dia untuk klasifikasi. Kalau dia untuk peramalan, tentu untuk peramalan. Jadi mengikuti outputnya seperti apa. Nah, kalau seperti ini, contohnya ini untuk misalnya untuk klasifikasi multi ya. Misalnya kita klasifikasikan dia 1, 2, dan 3. Jadi di output di sini misalnya ada 3 luarannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya sarankan Anda membaca buku ini walaupun dia lama tuh. Tentang learning representation by backpropagation error. Nah, ini tujuannya untuk apa? Di buku ini atau di paper ini dia menjelaskan bagaimana bagaimana fungsi aktivasi bisa digunakan dengan baik untuk dilatih digunakan NN gitu. Bagaimana ketika data itu ditransformasikan ke fungsi aktivasi. Nah, jadi ini juga berguna ketika Anda pelajari. Karena kalau sampai sekarang itu banyak sekali fungsi aktivasi. Nggak hanya sigmoid, gitu. Nggak hanya radial basis, ada juga ReLU dan lain-lain gitu. Jadi fungsi aktivasi sangat matters digunakan di neural network gitu untuk dikatakan datanya atau distandarkan datanya. Nah, yang ketiga, saya sarankan Anda membaca paper ini berjudul tentang logical calculus gitu. Kenapa itu penting? Tentu Anda adalah di background statistik dan maths mungkin. Nah, tentu Anda harus tahu bagaimana ketika mendapatkan output dan lain-lain sebagainya ya. Ketika nanti Anda mau sampai S3, tentu kan Anda harus memberikan sesuatu novelty ya. Nggak bisa Anda hanya menggunakan saja gitu. Nah, jadi saran saya Anda bisa membaca 3 ini. Ketika Anda memahami ketiga ini, saya jamin Anda akan memahami sekali gitu bagaimana konseptual dari neural network gitu untuk Anda gunakan. Nah, di sini ada general background-nya atau introduction-nya. Pertama adalah tentu dalam beberapa dekade terakhir, karena kita sudah memasuki era milenium ya, data kita sangat berlimpah gitu. Jadi tentu masalah kita bukan masalah yang linear saja. Nah, makanya ketika dia ada hubungan yang non linear, itu adalah suatu informasi yang sangat penting dan kita tergantung bagi kita bagaimana ketika kita bisa memaksimalkan itu. Nah, makanya di uji-uji di ARIMA atau di model parametrik, kita kan tentu Anda harus tahu tentang uji Granger ya. Bagaimana ketika ada sensoritas dalam dan varian juga. Bagaimana ketika ada digunakan uji Teras-Vita untuk di ARIMA. Nah, jadi ketika asumsi stasioner tidak terpenuhi, tentu kita harus menggunakan model non-linear. Jadi itu adalah fondasi yang paling utama dasarnya bagaimana ketika Anda harus menggunakan model yang linear atau model yang tidak linear. Kita harus mengujikan dulu. Yang kedua, tentu karena komputer, kalau Anda tertarik di bidang fast computing gitu atau tentang optimasi atau large scale computing, tentu hadirnya dari komputer atau teknologi itu sangat berperan penting agar iterasi yang kita gunakan untuk pemodelan itu lebih efisien sampai tidak konvergen gitu. Nah, makanya pengembangan model-model non-linear itu sangat banyak sekarang gitu karena tentu dari komputasi yang kita miliki juga dari sekarang gitu. Jadi itu adalah dasar kenapa model NN juga berkembang. Nah, untuk motivasi di NN, di neural network maksud saya, nah di sini ada beberapa pengembangannya sangat masif. Yang pertama adalah untuk klasifikasi tentu. Jadi neural network ini bukan hanya untuk regresi ya, tapi bisa digunakan untuk klasifikasi gitu. Bahkan untuk cluster. Ada yang tahu kira-kira metode apa untuk di cluster gunakan neural network? Silakan kalau ada yang tahu. Cuma ada satu metode neural network yang bisa digunakan untuk clustering. Ada yang mau menjawab? Mungkin Mas Hamim tahu atau teman-teman dari S1 tahu? Oke. Yang bisa digunakan di clustering untuk neural network adalah namanya SOM atau self organizing mapping gitu. Nah, jadi di neural network Anda bisa gunakan salah satu metode clustering menggunakan SOM. Nah, jadi prinsipnya agak berbeda dengan komponen analisis atau PCA gitu. Karena di SOM dia mengikuti tentang XOR, bagaimana dia bisa mengklasterkan dengan baik dan benar gitu. Nah, jadi kalau Anda mau menggunakan NN untuk clustering, Anda bisa gunakan SOM. Nah, di sini tentu untuk motivasi yang kedua adalah di model neural network ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana function dari measure kita itu, bagaimana kita uji tentang function tersebut, atau kita latih menggunakan degree of accuracy. Ini maksudnya apa?
Jadi tentu kalau kita menggunakan model-model time series itu, makanya sampai sekarang itu kalau Anda mengikuti tentang market access computation ya, sampai M yang kelima, itu yang menang terakhir metode XGBoost itu. Saya juga ikut gitu. Jadi metode XGBoost itu atau boosting di tunnel random forest itu memberikan akurasi yang sangat tinggi untuk accuracy. Nah, jadi saran dari saya ketika Anda mengcompare apple to apple, mau gunakan model parametrik ataupun tidak, Anda bisa gunakan degree of accuracy. Contohnya apa yang bisa digunakan apple to apple? Misalnya R-square atau S-MAP atau MAP gitu. Nah, metrik-metrik tersebut dia ada threshold untuk dikatakan mana ketika high accurate forecasting dan juga bagaimana ketika dia least accurate forecasting gitu. Nah, jadi saran dari saya ketika Anda gunakan metode untuk mengevaluasi akurasi, jangan gunakan root mean square error atau mean square error. Karena kenapa? Dia mengikuti derajat atau ukuran dari data Anda gitu. Kalau data Anda satuannya puluhan, 10, 20, 30 ya tentu RMSE-nya juga bakal sedikit gitu. Bagaimana ketika Anda menggunakan data-data yang mungkin bernilai yang besar gitu, misalnya ratusan ribu atau berjuta rupiah gitu, ketika Anda ingin meramalkan transaksi. Gitu. Jadi scaling atau nominal dari data itu juga matters gitu ketika Anda gunakan. Nah, makanya hati-hati ketika Anda gunakan degree of accuracy. Gitu. Bagaimana ketika Anda gunakan metrik untuk mengevaluasi kira-kira mana yang dia optimum untuk Anda ramalkan. Jadi Anda bisa gunakan MAP, SMAP gitu. Itu juga salah satu yang menarik di model neural network. Oh ya, yang kedua Anda bisa gunakan model-model untuk mengevaluasi yang nonlinear, misalnya AIC, BIC, juga AKIK corrections atau AICC gitu. Nah, jadi ketika misalnya Anda mencoba membandingkan model ARIMA pertama terus ARIMAX, misalnya Anda inputkan untuk ARS juga. Nah, saran saya Anda bisa gunakan model tersebut itu. Anda bisa gunakan AIC, AICC atau BIC untuk melihat mana model yang optimum gitu. Sekarang Anda gunakan R-square untuk peramalan. Nah, itu juga hal yang penting di sana. Karena ingat tadi, di dasar model yang linear, dia mengikuti prinsipal parametrik gitu. Mungkin dari beberapa pengujian akurasi itu sangat matters itu. Jadi Anda bisa gunakan AIC atau AKIK correction atau AICC untuk Anda gunakan untuk menguji metrik dari akurasi. Nah, di sini ada sumber bagaimana ketika kita bisa menggunakan NN gitu. Jadi di sini ada 3 cara utama. Adalah yang pertama, NN ini tentu bahasa Indonesia adalah jaringan saraf tiruan. Jadi mengikuti bagaimana proses dalam pengolahan informasi otak kita gitu. Makanya di situ ada badan akson gitu, ada cells juga. Nah, jadi tentu yang pertama adalah sebagai model sistem saraf biologis atau kecerdasan. Jadi dia mengikuti kecerdasan makhluk hidup gitu. Yang kedua, dia bisa digunakan untuk pemrosesan atau pengontrol dalam sistem atau saraf yang real time tuh, ketika dia transformasikan atau mengirimkan informasi yang ada di otak kita. Nah, CNN ini tentu bisa digunakan untuk metode analisis data. Mau Anda gunakan untuk cluster, klasifikasi ataupun di regresi. Nah, jadi Anda bisa gunakan di basic dalam neural network. Nah, motivasi yang pertama adalah tentu dia mengikuti tentang model jaringan saraf tiruan kita, itu kecerdasan kita. Yang kedua, di sini kalau Anda lihat ada keywordnya adalah sinyal. Nah, jadi itu adalah tahapan yang paling matters ketika bagaimana, makanya di model NN itu, selain Anda harus melihat kira-kira mana yang akurasi tinggi, Anda juga harus concern terhadap fast computing. Itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Anda men-spendkan waktu untuk memproses sebuah informasi, tentu selain uang, Anda kan harus mengorbankan waktu ya. Nah, jadi Anda harus menghitung kira-kira ketika Anda gunakan neural network dengan hidden layer sekian, berapa waktu yang Anda buangkan atau berapa banyak waktu yang Anda spendkan gitu. Nah, jadi pengontrolan dalam waktu itu juga sangat matters untuk Anda gunakan selain akurasi. Nah, jadi kegunaan NN adalah demikian, bisa digunakan untuk cluster, klasifikasi, dan juga digunakan untuk peramalan atau diregresikan. Nah, di sini ini sudah saya jelaskan di minggu kemarin tentang bagaimana arsitektur dalam neural network itu. Mengapa itu penting? Karena sama seperti regresi, kan tunanya banyak ya, ada regresi OLS, regresi Bayesian, PLS, GLS, dan seterusnya. Sama seperti neural network. Jadi yang paling penting di NN itu adalah arsitekturnya bagaimana. Nah, jadi misalnya kalau Anda lihat di sebelah kiri ini, saya ulangkan lagi. Jadi di sini yang sama itu ada input cell. Tentu, ketika kita memproses informasi, tentu dia harus ada input dan harus ada output gitu. Maka input dan output itu semua sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah ketika bagaimana di sini ada namanya gated memory cell ketika Anda gunakan LSTM. Gitu. Bagaimana ketika dia ada memory cell ketika Anda gunakan LSTM dan bagaimana ketika dia ada recurrent di neural network. Nah, jadi
saran saya bagaimana ketika Anda bisa mengetahui kapan menggunakan FFNN, kapan menggunakan LSTM, kapan menggunakan RNN dan lain sebagainya, Anda harus banyak membaca gitu. Karena tahap paling penting adalah tahapan preprocessing sebenarnya. Jadi saran saya adalah ketika nanti Anda bingung mau menentukan arsitektur mana, Anda harus sesuaikan dulu permasalahannya di mana gitu. Misalnya, yang terjadi sekarang adalah ketika Anda gunakan untuk data-data image atau data-data citra, entah Anda gunakan untuk remote sensing atau klasifikasi misalnya ronsen dari chest X-ray gitu ya. Nah, biasanya itu yang paling mudah atau digunakan adalah LSTM. Mengapa demikian? Karena kalau di LSTM ini dia bisa mengingat dengan jelas dalam butir-butir atau pixel gitu. Ketika kita gunakan untuk pooling, ketika kita menggunakan bagaimana fitur dalam image itu untuk kita klasifikasikan gitu. Jadi LSTM itu sangat powerful untuk di sana. Nah, bagaimana ketika Anda gunakan untuk time series? Sama juga. Kurang lebih ketika Anda gunakan LSTM juga mungkin akan powerful karena dia akan mengingat kira-kira input apa yang Anda gunakan. Misalnya, Anda gunakan lab 1, lab 2 dan seterusnya gitu. Nah, di LSTM ini dia akan mengingat sekali dengan baik bagaimana kapan dia akan mengingat informasi itu dan kapan dia akan melupakan informasi itu. Nah, makanya kalau di LSTM nanti kalau Anda baca papernya, nanti ada satu namanya input gate, ada namanya forget gate, dan ada namanya output gate. Jadi LSTM lebih powerful untuk mengingat informasi ketika dibandingkan dengan metode tentang multi-layer perseptron ataupun digunakan FFNN gitu. Nah, itu adalah beberapa referensi yang saya baca dan juga penelitian yang saya kerjakan gitu. Jadi bagaimana ketika Anda gunakan NN itu bergantung bagaimana ketika nanti sedinamik apa data Anda itu. Nah, jadi ini ada beberapa chart dalam JST atau dalam strukturan yang Anda bisa gunakan sebagai referensi. Nah, hati-hati di sini. Di sini ada beberapa paradigma ya atau jargon seorang computer scientist juga seorang statistik gitu. Ketika kita melibatkan variabel apa yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah matters adalah di sini ada input nodes kita. Nah, di sini adalah ketika kita menginputkan informasi di sana yang akan kita gunakan. Kita ada hidden nodes dan juga kita ada namanya output node. Tapi di NN ini ada beberapa paradigma berbeda dengan statistik. Yang pertama adalah ketika di statistika kita berbicara tentang variabel. Nah, di neural network dia ada namanya filters. Nah, jadi kalau variabel ini kan kalau kita gunakan regresi untuk melihat bagaimana ketika dia yang paling signifikan ya. Makanya Anda bisa gunakan uji T atau uji-uji yang lain gitu. K-square juga bisa. Nah, bagaimana ketika Anda gunakan neural network? Di sini ada namanya filter selection. Jadi Anda bisa gunakan random forest dulu, Anda bisa gunakan Boruta dulu, atau Anda bisa gunakan K-square juga boleh gitu. Jadi ketika kita mengeliminasi mana saja yang penting dan tidak di sana, Anda bisa gunakan filter selection di neural network. Gitu. Nah, tentu sama hal demikian ketika kita ada di NN, kita punya nama input. Kalau di statistik kita punya nama independent variable. Gitu. Kalau di NN kita punya output, dan di stat juga kita ada punya predicted values dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah beberapa kosakata yang berbeda ketika kosakata yang maknanya sama tapi penggunanya berbeda gitu. Ketika Anda gunakan untuk di neural network di computer science dan juga digunakan untuk statistik. Nah, jadi kalau nanti Anda baca beberapa paper tentang supervised learning, tentu itu sama halnya dengan regression dan juga diskriminan gitu. Ketika Anda baca tentang unsupervised, tentu dia gunakan untuk data reduction gitu. Ketika kita mengeliminasi, Anda gunakan PCA atau MDS dan seterusnya. Nah, jadi ini ada beberapa jargon yang Anda bisa gunakan atau Anda bisa tahukan ketika Anda membaca beberapa paper tentang computer science. Nah, di sini saya mengulangi lagi ketika basic dari neural network ya. Tentu yang pertama adalah menggunakan simple linear regression. Kita punya variable X sebagai input kita, independent variable. Nah, di sini ada nama garis miring ini adalah visualisasi untuk fungsi linear aktivasi. Itu kalau Anda gunakan activation linear function gitu. Kita punya outputnya ini dan kita ada targetnya ada variable dependent kita. Nah, kalau Anda punya seperti ini, misalnya di sini kita ada inputnya ada 3, misalnya X1, X2 dan X3. Karena tujuannya ada untuk logistik, tentu dia fungsinya adalah sigmoid gitu. Jadi kalau dia bentuk S seperti ini, berarti dia ada fungsinya adalah sigmoid untuk kita klasifikasikan. Dan kita juga punya targetnya adalah Y atau Y kita. Nah, jadi ini ada beberapa contoh memproses dalam di model neural network. Gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa model yang contohnya. Misalnya di sini ada ilustrasinya. Misalnya ada X1, X2, X3 sama X4 sebagai inputnya. Sama seperti model regresi, kita ada beta untuk mendapatkan nilai coefficient dalam parameter ketika suatu informasi itu adalah konsisten atau konstan terhadap variabel dependennya.
Jadi itu adalah parameter di beta. Maka kita harus eliminasi mana yang penting dan mana yang tidak di translation. Nah, di sini ada beberapa modelnya. Yang pertama adalah model linear, Anda sudah tahu. Yang kedua adalah fungsi logistik atau sigmoid. Yang ketiga adalah tangen. Nah, jadi ini adalah dua way bagaimana informasi kita bisa ditransformasikan dengan baik oleh fungsi aktivasi. Nah, jadi fungsi aktivasi ini adalah meters ketika kita gunakan di neural network. Jadi mungkin Anda bisa gunakan yang lain gitu. Ada fungsi ReLU dan fungsi-fungsi yang lainnya juga gitu. Jadi setiap fungsi aktivasi dia berbeda ketika dia dipetakan ke outputnya. Nah, makanya effortnya ketika Anda gunakan neural network, Anda bisa membandingkan bagaimana ketika misalnya gunakan testing trainingnya sekian persen, Anda latih ke fungsi aktivasi yang linear dulu gitu. Terus Anda ganti ke tangan, atau Anda ganti ke radial basis, atau Anda ganti ke polinomial, atau Anda ganti ke ReLU. Jadi semakin banyak semakin banyak yang Anda bisa lakukan di neural network, itu akan lebih membantu Anda ketika Anda ingin menerbitkan suatu paper gitu. Jadi terlihat effortnya gitu. Jadi itu adalah salah satu hint yang mungkin Anda bisa kerjakan ketika Anda gunakan untuk penelitian. Nah, contohnya pertama gunakan FFNN, atau ketika Anda baca papernya ada yang bilang multilayer perceptron, atau ada yang bilang juga backpropagation, jadi sama saja gitu. Jadi misalnya di sini adalah contohnya FFNN untuk modeling illustration. Yang pertama di sini ada nama inputnya. Nah, tentu kalau dari kemarin saya sudah mengajarkan inputnya adalah dari log terbaik ya di model AR gitu. Nah, jadi di sini ada WIJ sebagai bobotnya. Nah, di sini ada hidden layer. Nah, jadi yang paling fundamental di dalam model NN adalah bagaimana Anda menggunakan hidden layer yang optimal gitu. Jadi jangan kebanyakan dan juga jangan kesedikitan gitu. Jadi harus optimal. Kenapa demikian perlu? Karena yang pertama, ketika hidden layer-nya sedikit, itu mungkin bisa menjadi akurasinya mungkin rendah gitu. Tapi tidak menjamin ketika Anda gunakan hidden layer yang banyak itu akan meningkatkan akurasi. Jadi itu lebih ke bagaimana si model itu bisa belajar dengan efisiensi gitu. Jadi bisa belajar dengan efisien apa informasi yang terpetakan di sana. Nah, makanya hidden layer adalah tahapan yang paling penting gitu ketika Anda menggunakan atau ketika Anda settingkan berapa hidden layer yang optimal gitu. Tentu di situ ada outputnya. Nah, contoh di sini. Di sini misalnya di sini ada fungsi linear untuk active function. Yang pertama juga ada hidden layer-nya untuk logistik. Yang kedua di sini ya. Nah, di sini misalnya di sini ada y-topi, ada beta 0 sampai beta 1 function dari 1H linear function yang pertama itu, dan kedua dan seterusnya. Nah, jadi si di tahapan hidden layer ini dia akan terpetakan demikian ketika Anda gunakan untuk logistik gitu. Nah, jadi data di sini dia ditransformasikan atau distandarkan atau dinormalisasikan gunakan rumus yang seperti ini ketika dia gunakan logistik. Nah, jadi itu tahapan penting ketika kita bisa meng-scalingkan data aktual kita ke fitur yang di N ini dia bisa ketahui gitu. Jadi di model neural network itu sebenarnya dia ada scaling yang dia bisa digunakan untuk belajar ketika dia bisa gunakan untuk mentransformasikan datanya gitu. Jadi kita bisa gunakan fungsi aktivasi yang berbeda di sana. Jadi itu akan membantu si model ini belajar dengan efisien gitu agar akurasinya lebih tepat, dan presisinya juga semakin tepat. Nah, kita masuk ke FFNN. Ini saya sebutkan tadi, dia bisa saja disebut tentang gunakan MLP gitu, multilayer perceptron, atau backpropagation atau BPNN, atau ada beberapa nama-nama saja di model paling mudah ini, gitu ya. Terus yang kedua, yang saya sebutkan tadi, kita bisa gunakan untuk regresi, kita bisa gunakan untuk time series, klasifikasi, dan juga bahkan gunakan untuk cluster. Gitu. Kode cluster, nama metodenya adalah SOM, atau self-organizing mapping. Nah, ini juga Anda sudah ketahui ya, untuk basic dalam supervised dan unsupervised, bedanya apa? Bedanya tentu dia ada Y dan ada tidaknya. Dan ada tidak Y gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Anda gunakan untuk regresi atau Anda gunakan untuk klasifikasi, tentu kita perlu variable dependent sebagai targetnya. Gitu. Tapi kalau untuk cluster kita tidak perlu Y. Karena yang kita lihat adalah kedekatan dari metrik jaraknya. Makanya kita bisa gunakan sebagai unsupervised itu. Dan kita tidak perlu Y di sana. Karena ada kedekatan jarak antar X-nya. Nah, jadi Anda bisa gunakan supervised learning ataupun unsupervised learning. Nah, kita masuk ke bagaimana menggunakan si model neural network ini. Nah, jadi di sini sebenarnya nggak ada pakeman ya untuk menentukan hidden layer-nya gitu. Tapi dalam beberapa paper itu ada yang bisa menentukan. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu menjanjikan sih. Tapi kalau nanti Anda bingung kira-kira bagaimana untuk menentukan Y optimum, ini ada rumusnya. Itu di sini ada namanya number of NH kita, berapa banyak hidden layer kita, NH ini. Nah, di sini yang Anda ketahui adalah berapa banyak sampel dari data training kita. Gitu. Kita disebut dengan NS. Yang kedua, di
Di sini ada namanya scaling faktornya. Di sini atau disebutkan juga dengan namanya learning parameter gitu untuk di dalam model neural network. Nah, ini skalanya bisa dari 2 sampai 10 atau dari 0 sampai 1 juga bisa sebenarnya. Dan Anda bisa gunakan parameter si alpha ini. Tentu Anda harus tahu juga kira-kira berapa banyak input yang di sini, number of inputnya, berapa banyak input yang Anda gunakan gitu. Dan berapa banyak output yang neuron yang Anda gunakan gitu. Nah, contohnya misalnya di sini misalnya kita gunakan 5 input ya, misalnya anggap saja ada X1, X2, X3, 4 sampai X5. Nah, misalnya di situ ada output cuma 1, karena kita hanya gunakan untuk regresi atau time series. Kalau Anda gunakan untuk klasifikasi berarti outputnya 2 ya. Itu kalau multi klasifikasi berarti 3 outputnya gitu, 1, 2, dan 3. Nah, misalnya di sini ada samplingnya 100 untuk kita trainingkan. Dan misalnya untuk learning rate-nya adalah 5. Nah, jadi setelah dihitung kita bisa gunakan hidden layer-nya adalah 3 ketika kita gunakan untuk ketika Anda gunakan untuk kasus tersebut gitu. Jadi itu ada salah satu rule of thumb-nya bisa Anda gunakan untuk mendapatkan berapa banyak hidden layer yang optimum. Gitu. Tapi sebenarnya ini juga enggak terlalu memberikan promising yang tepat gitu. Jadi tentu Anda harus ada effort untuk mencoba satu persatu juga bagaimana caranya gitu. Nah, jadi ini adalah caranya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, nice. Terus yang kedua, atau Anda bisa gunakan Principal Computer Regressions atau PCR. Atau Anda bisa gunakan PCA tadi. Gunanya untuk apa? Jadi kita bisa melakukan dimension reduction dalam satu data itu, kita bisa gunakan dimension reduction untuk menginputkan. Selain dari log tadi ya. Jadi banyak sekali way yang bisa Anda gunakan gitu. Saya pernah mencoba banyak hal. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan ARIMA sebagai input. Yang kedua, bagaimana inputnya sebagai dari PCA tadi. Kan kita clusterkan dulu mana yang sama. Yang ketiga, bagaimana ketika Anda gunakan GMDH atau namanya adalah Group Method Data Handling. Jadi itu adalah salah dari 3 banyak sekali metode yang bisa Anda gunakan untuk melakukan filter selection atau ketika kita bisa menghandle inputan yang tepat di sana gitu. Jadi Anda bisa gunakan log dalam ARIMA. Yang kedua, Anda bisa gunakan PCR atau PCA gitu. Jadi datanya Anda clusterkan dulu. Jadi kalau udah terbentuk dari nilai eigennya, itu Anda gunakan untuk latihan gitu. Atau Anda gunakan latih itu untuk di neural network. Yang ketiga, Anda gunakan tadi GMDH, itu Group Method Data Handling itu. Kalau sempat nanti setelah dari UAS nanti saya jelaskan apa itu GMDH. Itu sangat powerful untuk menetapkan kira-kira hari-hari yang mana yang dia lebih optimum untuk kita tentukan di dalam time series itu. Jadi ada salah satu metode namanya GMDH atau Group Method Data Handling. Nah, di sini tentu yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat bagaimana hidden-nya, unsupervised layer, dan juga bagaimana ketika dia ada output-nya, supervised layer. Gitu. Jadi, si hidden layer ini, sebenarnya ini adalah dapat dikatakan sebagai unsupervised layer. Gitu. Kalau Anda baca beberapa paper di computer science. Gitu. Dan output-nya adalah supervised layer, karena kan dia terlatih ya. Gitu. Jadi, makanya di sini dinamakan hidden, gitu, bayangan. Jadi, itu adalah sesuatu yang unsupervised, gitu, untuk kita latihkan. Nah, bagaimana ketika si model NN ini digunakan untuk non-linear regression? Tentu sangat bisa. Gitu. Jadi si NN ini nggak hanya dia bisa digunakan untuk linear, dia juga bisa digunakan untuk non-linear. Bagaimana ketika dia tidak linear? Kita bisa gunakan si FFNN ini. Nah, jadi tahapan yang paling penting adalah ada kata kuncinya adalah bobot. Nah, di sini dikatakan bahwa FFNN includes estimate weighted between the input and the hidden layer. Gitu. Makanya saya sampaikan berulang kali, yang paling penting adalah fungsi aktivasi. Jadi kalau fungsi aktivasi Anda tidak tepat, bisa jadi bobotnya sangat besar. Nah, jadi bobot yang besar itu mungkin akan berdampak banyak hal. Yang pertama adalah iterasi. Yang kedua adalah waktu komputasi. Yang ketiga adalah akurasi. Nah, jadi itu juga sangat penting bagaimana ketika Anda bisa dengan bijak menemukan atau Anda settingkan mana fungsi aktivasi yang bisa digunakan. Gitu. Atau mana arsitektur yang Anda bisa gunakan. Karena kenapa? Karena semua berimpact kepada bobot. Karena bobot yang besar tentu dia akan lebih memberikan effort yang besar juga untuk model Anda memahami dengan baik dari dalam data Anda gitu. Jadi hati-hati dalam menentukan suatu parameter di dalam model neural network gitu. Karena si bobot ini sangat sensitif sekali untuk kita dapatkan gitu. Nah, makanya di sini Anda bisa gunakan fungsi aktivasinya logistik dan lain sebagainya gitu. Untuk melihat bagaimana ketika dia tidak linear. Nah, yang kedua, di sini ada kata kuncinya ada multiple input dan juga output. Nah, tentu ini lebih ke bagaimana kita bisa meredefining, menginputkan tadi mana tepat untuk kita selection,
Jadi Anda bisa gunakan AR, PCA, atau GMDH gitu. Kita bisa inputkan dengan baik dan kita akan dapatkan output yang tepat untuk kita gunakan. Nah, jadi itu adalah tahapan paling penting digunakan di model feed forward neural network. Nah, yang kedua, bagaimana ketika si EFM ini bisa digunakan untuk logistic regression dan juga digunakan untuk diskriminan. Nah, sama halnya. Di sini kan lebih ke bagaimana ketika dia ada non-metric data ya, data dikotomus gitu, 1 dan 2 atau 0 dan 1. Nah, bagaimana ketika dia data polykotomus gitu, atau multi klasifikasi. Nah, kita bisa gunakan non-metric untuk kita gunakan. Nah, yang kedua, tadi bagaimana ketika dia ada multiple logistic function tadi, ketika dia ada dikotomus atau polykotomus, Anda bisa gunakan fungsi tipasi softmax. Nah, jadi jangan Anda gunakan linear gitu. Jadi mungkin dia tidak akan belajar dengan tepat. Jadi ketika dia ada banyak sekali kotomus datanya, Anda bisa gunakan softmax. Gitu. Jadi banyak sekali fungsi tipasi yang harus Anda ketahui. Ada linear, ada basis, gitu, ada softmax, ada relu juga. Nah, jadi itu juga bekal Anda ketika Anda tahu kira-kira mana yang paling tepat digunakan untuk fungsi aktivasi di model Anda gitu. Jadi misalnya di sini kita bisa gunakan softmax. Nah, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, misalnya di sini ada data time series ya, untuk nonlinearnya. Nah, di sini kalau Anda lihat di sebelah kiri ini maupun kecil, gitu. Jadi misalnya di sini ada data dari Oktober 1 sampai Oktober 2017, jadi dia tidak linear. Jadi kita bisa menentukan kira-kira lag mana yang paling optimal. Gitu. Nah, jadi misalnya di sini inputnya adalah 1, misalnya sampai ke ytmp ini adalah input layernya, tergantung bagaimana dependent variable kita, berapa banyak. Tentu di sini ada fungsi tipasi linear, misalnya kalau Anda gunakan itu, sigmoid, kalau Anda menggunakan feed layernya adalah sebanyak n. Dan bagaimana ketika kita dapat output layernya untuk dipetakan. Gitu. Jadi misalnya di sini kita inputkan datanya adalah data ytmin 7 sebagai data YT kita itu untuk dalam nonlinear time series. Nah, jadi kalau Anda membaca si referensi dari Transvita ini, jadi ini adalah beberapa rule of thumbs yang bisa Anda ketahui bagaimana untuk membangun model yang lebih tepat lagi gitu. Jadi ada tahapannya. Yang pertama adalah tahapan identifikasi. Jadi sama halnya bagaimana ketika kita melihat data YT kita, data dependent kita, ketika dia ada dampak-dampak yang lain tuh. Bagaimana ketika ada linear, bagaimana ketika dia tidak ada non-linear gitu. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk hybrid forecasting. Yang kedua, ini adalah tahapan estimasi. Jadi bagaimana ketika dia tidak linear, tentu Anda harus mengganti kira-kira metode mana yang tepat ya. Maka tadi saya sudah jelaskan ada metode parametrik untuk linear dan juga ada non parametrik untuk yang non linear. Jadi kita bisa gunakan untuk mengestimasikan parameternya. Yang ketiga, karena model ini adalah model black box, jadi berdasarkan dia latih dan dia belajar, tentu harus kita evaluasikan agar kita bisa asumsikan atau kita bisa yakin kalau model ini adalah model yang tepat itu. Maka di tahapan ketiga adalah tahapan pilihan model. Bagaimana ketika kita bandingkan dengan in sample dan bagaimana kita bandingkan juga kepada out of sample-nya di model tersebut. Jadi itu adalah model yang paling penting di bukunya Transvita. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, selanjutkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, misalnya seperti ini ya. Misalnya kalau Anda lihat atau Anda putkan beberapa kasus, anggaplah di bawah ini ya, beberapa kasusnya. Nah, misalnya kalau seperti ini, dia adalah dampak dia tidak linear gitu. Jadi, Anda bisa gunakan di beberapa fungsinya. Anda bisa gunakan linear model atau Anda bisa gunakan logistik modelnya di fungsi aktivasi tadi. Untuk meng-tackle informasi yang tidak linear. Nah, selanjutnya adalah di buku Dan Abbott ini, dia menjelaskan bagaimana perbedaan dalam statistik dan juga bagaimana perbedaan dalam predictive analytics. Tentu adalah dalam statistik dia lebih ke teori driven. Makanya kita harus mengeliminasi mana yang paling penting dan mana tidak penting di sana gitu. Karena dia lebih ke teori based. Tapi kalau dalam model prediktif dia lebih ke data driven. Jadi data itu kita maksimalkan agar kita latih sebuah metode gunakan AI, gunakan neural network, digunakan deep NN agar tidak ada informasi yang kita hilangkan. Makanya dia lebih ke data driven. Nah, jadi itu ada beberapa paradigmanya ketika dasar statistik dan juga bagaimana ketika diterapkan di predictive analytics itu. Nah, saya ulangi lagi untuk masalah apa saja yang terjadi di FFNN. Nah, yang pertama adalah berapa banyak neuron yang kita gunakan untuk hidden layer. Ini sudah kita selesaikan tadi ya. Jadi ada beberapa perhitungan yang Anda bisa ketahui. Yang kedua, input apa yang paling penting?
Nah, di sini Anda bisa gunakan luck terbaik, Anda bisa gunakan PCA, atau Anda bisa gunakan GMDH. Yang ketiga, bagaimana ketika kita bisa mempreprocessing dengan baik metode tersebut. Nah, ini mengikuti tadi ini mengikuti tentang bagaimana kita bisa preprocessing ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dia ada output, ada outlier, misalnya Anda bisa gunakan Arimax gitu, biar dia sensitif terhadap outlier. Atau bagaimana ketika dia ada data yang hilang, Anda bisa gunakan missing data, atau Anda gunakan hot computing dan juga hot computing DEX gitu. Jadi itu adalah cara-caranya di dalam fungsi di neural network gitu, agar kita ketahui cara dengan baik dan benar. Yang keempat, di sini tentu ada kata kuncinya adalah activation function, di hidden juga bagaimana output layernya. Nah, ini adalah yang paling sensitif juga, gitu. Makanya saya sebutkan tadi, ada beberapa fungsi aktivasi yang Anda harus ketahui untuk dia lebih tepat lagi digunakan gitu, dalam peramalan. Jadi sebenarnya di pemodelan neural network itu sebenarnya 4 masa ini saja yang paling sensitif itu. Jadi Anda bisa antisipasi dari awal. Nah, di sini misalnya gunakan package-nya adalah 2 ya. Misalnya di sini ada 2 package, yaitu neural network, neural net, dan juga ada NN atau NNNet gitu. Jadi di sini ada 2 package yang akan kita gunakan. Nah, jadi contoh yang pertama adalah datanya sama seperti kemarin. Jadi asumsikan saja misalnya kita sudah digunakan untuk model star 17. Jadi saya sudah coba analisis, melakukan input yang terbaik ya. Jadi kalau Anda masih ingat yang kemarin, kita gunakan intervention sebagai input kita. Nah, jadi di sini misalnya saya sudah gunakan model star 17 untuk didapatkan gitu, untuk kita latihkan di neural network. Jadi misalnya di sini dapatlah parameter txt 6,5 intercept-nya, xtmin 7, karena luck-nya 7. Jadi kalau Anda masih bingung, kenapa saya gunakan luck-nya 7? Tadi datanya adalah data harian. Jadi kita bisa lihat luck-luck yang tadi menentukan kira-kira mana yang paling optimal gitu. Jadi kalau saya berpikir di luck ke-7 dia bisa digunakan, ya saya bisa gunakan luck ke-7 saja agar dia lebih digunakan untuk model parsimoni, agar modelnya bisa lebih lebih singkat lagi untuk kita gunakan. Nah, misalnya di sini saya gunakan star 17 dengan parameter demikian. Nah, di sini bagaimana ketika saya bisa inputkan di NN? Yang pertama, kalau Anda lihat di sini ada di tabel ini ada input variables. Di sini ada main inputs-nya, berapa banyak inputan tadi gitu. Misalnya dari luck 1, luck 2, luck 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Nah, jadi kita bisa menginputkan luck yang tadi. Yang kedua, kita harus cari dulu inputan mana yang terbaik gitu. Jadi di sini bisa best inputnya misalnya hanya gunakan luck 7 saja. Atau Anda bisa gunakan luck 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi Anda bisa, terserah Anda menyimpulkan luck yang keberapa. Ketika Anda pikirkan itu lebih optimal gitu. Nah, di sini ada number of neurons yang bisa Anda gunakan. Gitu. Jadi Anda bisa gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan sebenarnya untuk menentukan jumlah neuronnya berapa banyak. Gitu. Yang ketiga, di sini ada activation function. Jadi misalnya di sini saya hanya gunakan logistik sigmoid, dan saya gunakan tangan hiperbolik. Nanti mungkin Anda bisa gunakan linear, atau Anda bisa gunakan relu juga, gitu, kalau Anda mau ingin mencoba. Tadi Pak sekali fungsi aktivasi yang Anda bisa gunakan. Yang keempat, di sini ada pre-processing method. Jadi yang pertama adalah tidak diprosesingkan, yang kedua adalah distandarkan, yang ketiga adalah dinormalisasikan, yang ketiga adalah di-adjusted normalized. Jadi kalau Anda masih ingat ya, kalau di R-square kan ada 2. Ada adjusted R-square dan juga ada R-square yang biasa. Ada yang bisa jawab perbedaannya apa? Ada yang sudah ngambil mata kuliah regresi? Apa bedanya R-square biasa dan juga apa bedanya adjusted R-square yang biasa? Mas Sobari mungkin mau menjawab? Enggak. Mas Hamid? Kalau di regresi, kalau nggak salah, kalau R-square adjusted itu kan sudah memperhitungkan jumlah variabelnya ya, kalau nggak salah ya. Betul. Jadi ya, sama halnya seperti pre-processing method gitu. Ketika kita gunakan normalize juga bagaimana ketika gunakan adjusted gitu. Jadi dia sudah dipikirkan atau dia sudah diproseskan kira-kira mana yang paling optimal gitu. Jadi kita bisa gunakan 2 hal tersebut. Nah, saya balik lagi penjelasan yang pertama. Di paling sensitif terhadap ketika Anda gunakan untuk peramalan ya. Di sini bagaimana ketika dia ada input yang optimal, maka ada kata-kata namanya filter selection. Jadi Anda harus ketahui. Yang kedua, nodes-nya seberapa banyak. Jadi ini mengikuti berapa banyak problemnya yang Anda gunakan gitu. Jadi kita bisa menentukan berapa banyak neuronnya di hidden layer. Yang ketiga, di sini ada fungsi aktivasi.
Nah, tadi di sini adalah untuk menormalisasi tadi data kita gitu. Entah Anda gunakan untuk logistik sigmoid atau tangen di hidden layer-nya, bukan di processing-nya ya. Jadi hati-hati. Jadi di sini kita bisa preprosesingkan 2 kali untuk preprocessingkan. Yang kedua adalah ketika dia masuk ke dalam hidden layer-nya. Jadi si hidden layer itu dia harus ditransformasikan datanya lagi gitu. Makanya dia mengikuti si fungsi di sini. Nah, yang keempat tadi bagaimana untuk preprocessing-nya dengan baik dan benar. Jadi ketika Anda sudah patuh di tahapan 4 poin ini, saya jamin itu model yang hybrid atau model yang memberikan akurasi yang sangat tinggi digunakan untuk peramalan gitu. Nah, contoh yang pertama. Jadi misalnya data tadi, nah misalnya di sini saya lihat bagaimana lak-lak tadi ya, saya buat scatterplot-nya lak 1, lak 2, lak 3, lak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Contohnya saja. Nah, misalnya kalau lihat di sini kan yang paling berbeda adalah lak 7 ya. Nah, jadi kita bisa berasumsikan 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa data dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai ke hari ke-12 ini adalah bentuknya sama gitu. Si hari ke-7 saja yang dia berbeda. Atau yang kedua, si hari ke-7 ini yang tidak penting dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, jadi itu kan bagaimana ketika kita bisa melihat dari masalah dari bawah ke atas dan juga dari atas ke bawah ya. Nah, jadi kita bisa melihat atau kita menjustifikasikan mana input yang paling tepat digunakan. Nah, saya berpikir bahwa lak 7 adalah lak yang bisa kita gunakan karena dia adalah data yang tidak linear. Jadi saya asumsikan lak 7 adalah lak yang terbaik untuk dimodelkan, digunakan di time series tadi. Jadi nanti Anda mungkin bisa coba-coba dulu, kira lak-lak yang mana gitu. Selain Anda menguji tadi gunakan pengujian signifikansi dalam lak tadi ya, gitu, di Transvita tadi, atau Anda bisa gunakan scatterplot tadi untuk dibandingkan mana yang sebagai input yang terbaik gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, selanjutkan dulu. Nah, di sini yang Anda lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, di sini adalah perbedaan bagaimana ketika saya menggunakan atau saya tidak menggunakan si ekstremen 7 tadi. Mengapa demikian penting? Karena kalau Anda lihat seperti ini ya, tentu di hari-hari tadi kan berbeda dia. Nah, di hari-hari itu mungkin dia memiliki karakteristik yang sama gitu. Tapi kalau di lak 7 mungkin tidak. Jadi kita bisa melihat tadi ketika Anda latihkan 1 sampai 7, inputannya berarti ada lak 1, lak 2, lak 3 sampai lak ke-7. Nah, jadi Anda bisa membandingkan kira-kira bagaimana ketika dengan lak 7 dan bagaimana ketika tanpa lak 7. Tentu secara logika ya. Secara logika kalau dia dengan lak 7 tentu dia mungkin akan sedikit berbeda dibandingkan dengan tidak tanpa lak 7 gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira bagaimana dampaknya untuk data kita latihkan gitu. Ditrainingkan juga bagaimana ketika kita testingkan tadi. Yang kedua, di sini mungkin Anda bisa mencoba beberapa fungsi aktivasi. Jadi Anda bisa mencoba sigmoid atau Anda bisa gunakan tangan gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira fungsi aktivasi mana yang bisa Anda gunakan untuk peramalan yang paling tepat gitu. Nah, misalnya kalau seperti ini, jadi kita bisa melihat mana yang tepat antara sigmoid dan juga bagaimana mendekat ketika dia gunakan tangan gitu. Nah, jadi ini ada beberapa informasi yang kita gunakan untuk membandingkan fungsi dalam aktivasi. Yang ketiga, bagaimana ketika kita bisa gunakan preprocessing-nya tadi. Nah, jadi misalnya kalau Anda gunakan separasi coding, bisa jelaskan di R nanti. Misalnya di sini ada adjusted normalized. Ada normalized juga ada namanya standardized. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika data itu di-processing dulu, di skalanya disamakan semua. Jadi kita bisa melihat bagaimana akurasinya tadi, apakah lebih baik, apakah tidak gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan preprocessing untuk dalam di neural network. Jadi untuk dalam summary-nya di sini kita bisa melihat bahwa di tahapan paling penting adalah menempatkan atau menetapkan mana yang paling penting di laknya tadi, inputannya. Yang kedua adalah ketika kita bisa menentukan number dalam neuron yang paling optimal di hidden layer. Yang ketiga adalah untuk dalam preprocessing yang tadi. Nah, jadi ini adalah tahapan paling penting untuk mendapatkan akurasi yang tinggi di dalam model time series. Selanjut ke arahnya dulu. Nah, di sini codingnya, nanti Anda bisa lihat lagi lebih jelas lagi ya. Nah, di sini misalnya saya gunakan 2 library. Di sini ada library neural net dan juga ada library forecast gitu. Nah, datanya sama data lembu kemarin. Jadi nanti Anda bisa dapat datanya di sini. Nah, yang kedua, tahapan paling penting di model NN adalah melatih dan bagaimana ketika testingnya. Nah, misalnya di sini saya gunakan
Data training adalah data dari 1 sampai 353. Berarti sisanya adalah untuk ditestingkan. Nanti saya gunakan 90% untuk ditrainingkan gitu, 10% untuk ditestingkan. Jadi nanti terserah Anda ketika Anda bisa membagi atau kita melakukan separasi gitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, apa rule of thumb-nya? Sebenarnya tidak ada, kecuali Anda gunakan cross validation. Kalau Anda gunakan cross validation atau PEVO, itu kita bisa lakukan separasi lebih presisi lagi gitu. Dibandingkan Anda bandingkan 90-10, 80-20, dan juga 70-30. Jadi ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan. Nah, nanti Anda gunakan coding ini. Jadi ini untuk melihat bagaimana datanya tadi, bisa gunakan view.nn. Nah, di sini hanya untuk melihat bagaimana lag tadi ya. Misalnya di sini saya sampai gunakan 16 lagnya. Jadi kita bisa lihat lag 1, lag 2, lag 3, lag 4 sampai lag ke 16. Kira-kira mana nih? Nah, kalau Anda lihat nih, ini lag 7 sama 14 sebenarnya dia berbeda. Nah, bisa jadi dia ada seasonal sebenarnya. Jadi mungkin ada yang bisa inputkan lag 7, 14, 21, 28, 35 itu ketika dia ada dampak mingguan. Jadi Anda bisa inputkan di tahapan di seasonal tadi. Itu kalau Anda lihat seperti ini sebenarnya dia ada tahapan di musiman. Lag 7 yang juga ada di lag 14 ketika dia tak linear. Nah, di sini saya standarkan gunakan nilai min tadi. Jadi min YT saya standarkan gunakan min training tadi. Nah, terus kemudian di sini adalah di standar deviasikan di dalam training tadi. Jadi di sini saya ada data baru, dari YT1, ada lag 1 sampai lag ke 7. Nah, jadi ini datanya. Data lag 1, lag 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi karena saya ingin menggunakan sampai lag ke 7. Dan seterusnya. Jadi saya bikin data frame baru. Di sini adalah data ini adalah mencakupi informasi yang ada di variabel pertama, lag 1, variabel kedua lag 2, variabel ketiga lag 2, variabel ketiga lag 3 sampai ke variabel 7 lag 7. Jadi kita ada 7 variabel untuk inputkan di ARIMA tadi. Untuk diinputkan di model neural tadi. Gitu. Yang pertama, misal di sini digunakan hidden layer-nya adalah 1, dan bagaimana ketika dia ada 5 neurons-nya. Gitu. Nanti Anda bisa coba satu persatu bagaimana hasilnya. Coba ya, lama nggak dia? Oke, enggak. Sebentar. Kita panggil dulu. Nah, jadi ini pertama. Jadi ini adalah untuk lag 7 kita. Jadi kalau kita lihat ya, si garis warna ini dan garis dot point hitam ini, lihat mana ketika dia bisa fitting dengan benar gitu. Kalau seperti ini ya bisa kita sampaikan bahwa ya berarti model ini bisa terbaik gitu. Karena dia sangat mirip antara input dan outputnya. Kita bisa asumsikan bahwa si lag 7 juga sudah lag yang terbaik. Kita coba lagi. Kita fitkan tadi. Nggak dia. Nah, jadi kalau di lag yang kedua tadi ya, ini misalnya digunakan lag ke-7, hidden-nya adalah 5, digunakan posisi tangan gitu, outputnya adalah linear. Kita bisa bandingkan kalau dia mungkin tidak lebih baik gitu, karena dia tidak terlalu mirip. Jadi Anda bisa coba-coba untuk menemukan mana yang paling optimal di sana. Nah, ini arsitekturnya. Misalnya tadi kita gunakan lag 1, gunakan lag 2 sebagai inputannya. Nah, di sini misalnya digunakan 4 hidden layer gitu. 1, 2, 3, 4. Harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya di sini digunakan 2 inputan tadi, terus digunakan 5 hidden layer. Jadi kita bisa lihat bagaimana outputnya. Nah, di sini ada nilai errornya. Jadi kita bisa lihat berapa nilai errornya dan berapa iterasi yang kita gunakan. Jadi di sini digunakan adalah 77.000 iterasi. Jadi si model ini dia berpikirkan bahwa sebanyak 77.000 kali dia mendapatkan akurasi yang rendah gitu. Jadi itu adalah yang hal paling penting ketika Anda bisa gunakan atau mencari. Nggak hanya akurasi yang matters, tapi fast computing juga matters itu. Berapa banyak iterasi yang sudah Anda gunakan di sana. Jadi itu sangat penting di model neural network. Itu Mas tadi, maaf interupsi. Silakan. Itu yang masing-masing jalur ada nilainya itu istilahnya koefisien jalur itu apa ya maknanya? Oh, ini sebenarnya bisa dibikin sih fungsi regresinya, Mas, tapi nggak perlu sih. Nggak terlalu complicated lah kalau dibikin fungsinya. Kalau di sini namanya bobotnya. Di sini. Sorry, ini namanya bias.
ada parameter bias di sini, dan juga ada parameter bias. Jadi yang biru ini dia ada parameter bias di hidden layer, dan di sini adalah parameter bias di outputnya. Gitu. Jadi ini adalah nilainya saja. Jadi kalau sini adalah beta 1 di layer 1, di layer pertama dan nilainya segini. Ini beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5. Gitu. Jadi berapa banyak hidden layer tadi, jadi dia mengikuti berapa banyak beta Anda gitu. Jadi hati-hati memilih hidden layer-nya. Itu Mas Amir. Mau usah dibikin fungsi regresi juga nggak masalah. Oh, oke, makasih. Oke ya. Oke, dilanjutkan lagi. Contohnya di sini menggunakan lagnya 7, hidden layer 5. Oh, ini udah. Kita fitkan juga. Ya sudah. Nah, berarti ini sudah cukup baik lah dia. Mengikuti garis ini. Target sama outputnya. Kita coba lagi, misalnya di sini data lag 1, lag 2 juga. Fungsinya adalah tangan. Bagaimana? Nanti kalau lama, Anda bisa coba sendiri ya. Kita running dulu. Running aja deh semuanya dulu. Coba error. Nah, kalau ini misalnya dia tidak konvergen gini. Kalau ada proses seperti ini, warning. Algoritma tidak konvergen. Gitu. Jadi bisa jadi karena fungsi aktivasi digunakan mungkin tidak tepat gitu. Jadi mungkin ketika gunakan tangan mungkin tidak optimal. Lalu bisa gunakan relu atau yang lainnya. Jadi kalau ada warningnya berarti dia tidak dapat optimal ketika digunakan. Bisa jadi karena dia pertama steps-nya mungkin banyak. Misal ketika Anda settingkan sampai 10.000 steps, dia mungkin dia butuh dari itu. Nah, jadi itu adalah asumsinya bagaimana ketika dia tidak dapat outputnya gitu. Jadi hati-hati memilih fungsi aktivasinya. Nah, misalnya di sini kita gunakan yang kedua. Untuk hidden layer-nya adalah 5 dan 2. Coba dulu ya. Bisa tidak? Misalnya clear bukan dulu. Nah, ini dia. Jadi sama, nggak jauh beda lah dari yang tadi. Jadi kita bisa lihat kalau di sini sama-sama lebih perfect ya kalau di tahapan trennya ini. Kalau lihat di sini masih heterogen dia. Terus di sini dia sudah homogen di poinnya tadi. Berarti lebih baik kalau kita gunakan parameter ini. Yaitu 10 neuron dan juga 1 hidden layer. Nah, bisa kita gunakan. Nah, misalnya yang terus-terusnya kita coba bagaimana ada yang ini. Di sini ada lag 1, lag 2. Kita gunakan 4 input hidden layer-nya gitu. Outputnya cuma 1. Kita gunakan tangan. Running juga. Oke, berarti tidak lebih baik dari yang tadi. Nah, berarti kalau seperti ini diasumsikan bahwa tidak lebih baik dari yang kita kerjakan yang tadi gitu. Jadi ini juga nggak terlalu baik lah. Nah, di sini kita gunakan 4 hidden layer. 1, 2, 3, 4. Berarti nggak lebih baik ya. Berarti kita masih asumsikan 5 yang terbaik tadi. Dia Anda bisa coba-coba 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita close saja. Misalnya di sini kita gunakan hidden layer-nya ada 10. Bagus nggak? Errornya 4,9, tapi kerasnya lebih cepat. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi kalau semakin banyak hidden layer tadi, itu akan lebih mempercepat waktu komputasinya. Tapi errornya mungkin tidak lebih baik. Kalau Anda ingat tadi error yang kelima dia 3 komaan ya. Kalau di sini dia 4,97 gitu. Jadi tidak lebih baik. Jadi misalnya di sini gunakan 10 layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidden layer. Untuk kita ramalkan itu. Berarti tidak lebih baik dibandingkan yang kelima. Nah, jadi di sini bisa dibandingkan untuk melihat bagaimana perbandingannya aktual sama forecast-nya. Di sini digunakan adalah A, B, dan C contohnya. Kita serang dulu dari atas. Kita running ulang dari awal ya. Jadi sampai sini untuk melihat bagaimana perbandingannya aktual sama forecast tadi. Jadi di sini bisa kita gambarkan karena ada 4 label tadi, A, B, dan C. Jadi kita bisa lihat bagaimana nilai terendah dan tertingginya gitu untuk confidence interval. Terus di sini kita bisa lihat bagaimana plottingnya training data kita gitu. Kita bandingkan sama trainingnya. Nah, di sini ketika kita bandingkan testingnya, nanti Anda tinggal runningkan.
Nah, jadi nanti Anda dapat gambar terakhir. Jadi gambar terakhir itu dibandingkan ketika Anda gunakan aktual data, yang pertama adalah 1 neuron, gitu, 2 neuron, 3 neuron, 4 neuron, 5 neuron, 10 sampai 15. Jadi kan kita ingin melihat ya kira-kira neuron yang mana yang terbaik gitu. Dan misalnya di sini yang terakhir di neuron yang ke-10 berarti, 15. Kita bisa lihat nanti tidak lebih baik dia. Ini 4 neuron, 1, 2, 5 neuron. Kan nanti Anda bisa coba aja ya sendiri. Ini berarti untuk ini ya Mas, untuk Apa, yang arsitektur neuronnya FFNN itu ya? Betul. Ini masih pakai FFNN tadi, bukan LSTM ya. Oh, berarti kalau misalkan di R code-nya untuk arsitektur ditunjukkan di kode yang mana, Mas? Sini, di neural net. Ini tergantung library, Mas. Jadi kalau list library neural net ini, dia hanya gunakan arsitektur si FFNN. Kalau di LSTM, Anda harus lihat dulu nanti di konekkan ke Python gitu, karena dia nggak bisa. Jadi beberapa library beda lagi. Ada library GRNN, nah itu juga beda lagi untuk digunakan. Keluar nggak tadi? Oke, belum. Ntar saya mau nunjukin ini, legend yang ini. Sebentar. Ini berapa? 12.4. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Atau ada pertanyaan dulu? Sampai kita nunggu dia dapat mana yang paling optimal di sini. Ini 4 hidden layer. Ini 10. Ini 10 hidden layer. Nah, berarti kalau yang di sini 4 hidden layer gunakan tangan berarti nggak bisa. Karena dia nggak convergence. Ini 10.5, bentar ya. Saya tunggu sampai legendnya keluar. Dan nanti dia ada gambar terakhir yang membandingkan mana yang paling bagus itu. Si neuron yang tadi. Udah nggak sih? Ya, nggak saya masukkan. Sekarang kalau ada pertanyaan dulu sampai kita tunggu ini. Keluar ya. Nah, ini yang terbaik. Jadi kita bisa lihat kalau ini yang lebih terbaik tadi. Gunakan yang dia kelima ya, hidden layernya. 1, 2, 3, 4, 5, 10 sama 15. Jadi ini yang paling optimal gitu. Tapi neuron dia nggak muncul. Ah, ini dia. Jadi sebenarnya ini tertimpa ya. Jadi sebenarnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Oh, ada 9. Jadi di sini sebenarnya ada 9 warna di sini. Di sini ada aktual datanya. Ada neuron 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya nanti ada gambar sebenarnya. Yang paling optimal itu adalah neuron yang kelima. Tapi dia warnanya tipis di sini. Jadi nanti Anda bisa ganti dia dalam dash ya. Misalnya garis putus-putus gitu. Atau gambar apalah gitu. Dan nanti Anda bisa lihat mana yang paling optimal. Tapi sebenarnya kalau Anda lihat itu adalah neuron yang kelima dia yang paling memberikan akurasi yang tinggi gitu. Dan nanti Anda bisa bandingkan data tadi ketika data aktualnya dibandingkan neuron yang pertama, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat kalau kita misalnya menggantikan si akses ini, garis line ini, sebenarnya dia yang 5 yang terbaik gitu. Jadi Anda bisa membandingkan di data testing ini. Kalau pemilihan arsitektur itu ngaruh juga nggak Mas? Misalkan ini kan ini kan tadi membandingkan antara yang fungsi aktivasi terus membandingkan neuronnya. Berarti kalau kita bandingkan dengan arsitektur yang berbeda itu bisa jadi model yang mana yang terbaik juga gitu ya? Ya ini kan arsitekturnya kan udah beda. Arsitektur dalam arti apa nih modelnya yang ya? Tadi ini kan FFNN gitu. Ya, Kita coba yang lain gitu. Itu bisa akan berbeda juga Bisa kok. Full dari modelnya gitu. Bisa. Nanti terserah menggunakan GRN juga bisa atau generalize itu. Itu kan udah saya jelaskan ya yang ketika kita ketemu ya.
di GRN itu Anda bisa gunakan, atau Anda bisa gunakan LSTM juga boleh, atau Anda gunakan yang lain juga nggak masalah gitu. Tapi kalau Anda menggunakan LFFNN ini, Anda tambahkan optimasi juga boleh kok. Misalnya Anda gunakan optimasi PSO atau algoritma genetik, itu juga suatu yang boleh diperbolehkan. Itu Mas Amin. Bisa selesaikan dulu ya. Nah, jadi di sini ada kesimpulannya untuk hari ini. Jadi tentu di situ nggak bisa apple to apple untuk membandingkan tentang statistik model juga NN-nya tadi yang kita gunakan ya, karena tentu di sana banyak kesamaan juga gitu, atau banyak way yang beda sekali ketika kita gunakan tersebut. Nah, jadi kita bisa sampaikan bahwa FMN ini juga bisa digunakan untuk statistik application, terutama untuk dalam time series gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa yang harus Anda concernkan. Yang pertama adalah bagaimana mengestimasikan inputannya tadi, bagaimana menemukan optimasi yang tepat di algoritma tadi. Nah, di sini yang tadi sangat sensitif ya, di testing hipotesis ketika Anda gunakan hybrid. Ketika Anda inputkan untuk menggunakan ARIMA sebagai AR-nya tadi atau lak-laknya tadi, sebenarnya harus diuji dulu apakah dia betul-betul tepat apa tidak gitu. Ketika kita lihat bagaimana diagnosis tesnya tadi. Nah, jadi itu adalah pun yang optimal ketika Anda gunakan. Tapi dengan catatan kalau di sini ini kan tadi saya gunakan dia dalam base-nya ARIMA ya. Nah, sorry, dalam base-nya parametrik lah di bidang star tadi. Jadi inputnya di sini. Kalau nanti Anda gunakan coding yang gunakan SVR itu digunakan kan cross validation, bukan digunakan input terbaik di lab gitu. Itu udah masuk ke kategori bukan hybrid ya. Karena kita tidak menggunakan basic dalam AR-nya untuk kita inputkan tadi gitu. Jadi inputan pre-processing ketika Anda gunakan cross validation atau K-fold itu nggak dikatakan sebagai hybrid. Itu model yang biasa gitu. Jadi hati-hati ketika Anda melabelkan pemodelan ya. Jadi yang ketika gunakan untuk AR, basicnya ketika kita latih ke NN itu adalah hybrid. Tapi kalau NN biasa Anda latih gunakan cross validation atau gunakan K-fold itu bukan yang hybrid. Itu basic, itu hanya single methods lah katanya gitu. Nah, sama halnya kita sudah belajar di interaksi ini, kita nanti Anda bisa mengisi kira-kira berapa nilai akurasinya tadi ya. Kita gunakan multi-layer, kita berapa banyak gunakan deep learning, dan Anda sudah isi. Ini ada beberapa paper yang mungkin Anda bisa ketahui gitu tentang menggunakan AR dan ANN, sama seperti kemarin saya sebutkan di sini beberapa metodenya. Bentar. Nah, di sini, jadi nanti Anda bisa menggunakan basic dalam smoothing dulu. Misalnya gunakan Winters model ARIMA, terus Anda gunakan Winters model untuk DNN gitu, atau Anda bisa gunakan fuzzy time series di basicnya di Winters. Jadi kita bisa menggunakan atau mengemploy beberapa metode gitu. Misalnya kemarin kita udah belajar ARIMAX ya. Saya sudah ajarkan ARIMAX NN, saya sudah ajarkan intervention NN, saya sudah ajarkan calendar variation NN. Nah, jadi sekarang star NN gitu. Jadi di sana beberapa kombinasi yang Anda bisa gunakan, ARIMAX dan seterusnya. Tulang lagi dia. Nah, yang terakhir di sini Anda bisa gunakan mungkin decomposition gitu. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini di wavelet. Nanti kalau sempat bisa saya coba menerangkan di pertemuan terakhir. Jadi kita bisa gunakan wavelet transform atau bisa gunakan SSA. Nah, ini dari Pak Gumgum kalau Anda ingin mengetahui lebih dalam lagi gitu. Jadi kita bisa gunakan singular spectrum untuk sebagai dekomposisinya. Jadi ketika kita gunakan ARIMA kan dekomposisinya dari dalam PACF ya. Nah, tapi mungkin kalau di dalam SSA berbeda gitu. Jadi kita bisa gunakan dekomposisi. Nah, saya sudah bikin paper untuk di wavelet. Nanti kalau Anda tertarik, mungkin saya bisa berikan codingnya. Jadi ini adalah model yang hybrid AI gitu. Jadi di atasnya AI. Pada pertanyaan saya persilakan. Jadi ini bukan model AI lagi ya, tapi udah hybrid AI. Jadi udah di atas AI sebenarnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup, Mas Amin? Ada pertanyaan lagi? Atau teman-teman S1? Yang tadi FFNN itu, Mas, itu kategorinya ketika apa dia bisa disebut sebagai deep learning itu? Ketika dia banyak si neuronnya tadi, Mas. Ini kalau Mas gunakan inputnya banyak, hiddennya juga banyak, itu udah deep learning sebenarnya. Nangkap? Berarti kalau inputnya cuma sedikit, hiddennya sedikit, ya itu bukan deep learning.
Oh. Oke. Kalau batas banyaknya sendiri berapa, Mas? Kalau batas banyaknya sendiri ya Apa 5 termasuk banyak itu? Kalau 1.000 belum banyak sih. Kalau udah misalnya 5.000, 7.000, nah itu udah banyak. Misalnya apa yang Seriesnya itu seriesnya, Mas? Maksudnya? Seriesnya. Oh, Misalnya kalau dari sisi node-nya, tadi kan ada 5 neuron gitu ya? Node-nya 10 tuh udah masuk ke deep learning, Mas. Kalau 10 udah masuk. Berarti tadi kan hasil terbaiknya 5 itu berarti sebenarnya belum ya? Belum. Tadi kan kita nyoba sampai 15 ya? Ya, berarti kan tadi terbaiknya 5. Berarti itu sebetulnya belum deep learning berarti ya? Belum deep learning, karena kan datanya cuma 300-an sebenarnya. Oh, berarti kalau untuk batas minimal untuk deep learning 5.000? Biasanya kalau data-data seperti konsumsi listrik dalam waktu, misalnya dalam waktu jam, nah itu bisa tuh digunakan untuk deep learning. Iya, kalau series data yang sifatnya bulanan itu emang agak repot sih ya pakai deep learning. Memang harusnya harian paling nggak. Iya, jam lah. Yang paling makanya banyak itu data-data listrik masuk untuk lab ini. Dan data BPS kayaknya nggak ada tuh yang harian. Paling banter tuh data BPS bulanan kalau nggak salah. Iya, nggak ada harian. Biasanya kalau harian ya Google Mobility gitu-gitu yang sifatnya udah big data gitu ya. Tapi kan tugasnya AI kan ya? Kan SBR udah AI sebenarnya. Iya, tapi beliau maunya yang BPS. Kalau BPS ya constraint-nya adalah datanya paling minimal ya bulanan gitu. Nggak ada data BPS harian setahu saya. Bisa beliau nanti dicoba dinegokan kok. Beliau pemikiran terbuka kok, Mas. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan saya persilakan mungkin. Ini udah jam berapa ya? 4. Itu tadi Mas, maaf, yang Mas ajarkan itu berarti inputnya yang kan ada 1 sampai 7 ya, itu dari yang S-star itu ya? S-star ya? S-star. Aduh, saya ngajar S-star deh, nanti lain kali deh ya. Iya, makanya itu kan saya juga dapat nama baru jadi bingung. Inputnya S-star gitu. Nanti minta ajar ke Perbudi ya. Ini Perbudi kan dia bahasa multivariat itu. Nanti kan diajar sampai var, star, G-star gitu. Nanti minta diajar sama S-star sekalian deh. Saya coba menerangkan dulu si dasar di deep learning ini. Saya nanti nggak bakal ajar gitu. Banyak banget kok turunan-turunan dalam star. Ada S-star, ada G-star, var juga. Itu paling dasar var sebenarnya. Var, star, G-star, ada S-star, eksponensial. Yang lain ada pertanyaan? Izin Mas, boleh? Silakan Mbak Nuriza. Apa ya tadi mau nanya? Sebenarnya pemilihan banyaknya neuron itu ngaruhnya kemana ya Mas? Kenapa bisa tadi yang neuronnya 5 jadi model terbaik itu gimana ya, belum nangkap soalnya. Ini Mbak, tadi neuronnya itu juga sangat penting gitu. Idenya juga demikian. Itu bakal dampak ke nilai error ini. Nilai error dan juga bagaimana steps-nya tadi. Jadi kan takutnya ketika Mbak gunakan neuron sedikit, bisa jadi langkahnya mungkin lebih pendek ya. Akurasinya besar berarti. Terus juga mungkin dalam waktu komputasinya mungkin agak sedikit lama gitu. Begitu Mbak. Karena kan ibaratnya sel kan ketika kita memproses informasi kan sebenarnya itu butuh banyak sel ya untuk dicerna dalam model. Sama seperti di otak kita gitu. Kalau selnya sedikit ya lemot lah orang gitu. Makanya jangan sampai sel di otak kita tuh sedikit gitu. Nah, bisa jadi ya, dengan cara memperbanyak membaca, dengan makan yang bergizi. Nah, sama seperti model neural network ini. Bagaimana ketika kita bisa melatih dia dengan betul, kita harus buatlah agar dia paham dalam data kita gitu. Dengan cara apa? Yang pertama, datanya dimudahkan. Kita scalingkan tadi. Neuronnya juga disesuaikan itu, nggak banyak-banyak banget, yang nggak sedikit-sedikit banget. Gitu sebenarnya Mbak Nariza. Berarti belum tentu kalau neuronnya banyak itu lebih baik gitu ya? Belum tentu juga. Belum tentu. Makanya tadi saya bilang memilih dan menentukan neuron dan sama hidden layer itu kadang banyak sedikitnya tuh nggak ngaruh ke akurasi gitu. Begitu Mbak. Itu lebih ke arsitektur sebenarnya. Oke. Makasih Mas. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Yang lobby Pak Tony, kami sama Mas Rizie nih. Kan bukan tugas saya. Ya Mas Amin lah. Iya, mudah-mudahan beliau mau. Kalau data BPS memang kelemahannya gitu sih, nggak bisa dia banyak-banyak bulanan paling Mas. Ya diganti data lain. Oke. Atau topiknya yang diganti ya. Silakan, topiknya diganti. Listrik juga nggak apa-apa. Saya masih ada data listrik, tapi itu cuma dari tahun 2010 sampai 2000 berapa ya? 2017. Nah itu data per 30 menit. Itu
Itu saya punya. Ada sekitar 10.000 observasi itu. Kalau mau boleh baca data itu. Tapi kalau diupload ke web jurnal mungkin atau up to date ya. Kecuali mau mempropose metode baru. Nah, itu mungkin menarik. Itu ya. Yang lain ada pertanyaan untuk yang S1 mungkin? Di sini ada Mbak Farin, Mbak Devita, ada Mbak Miftahul. Cukup ya? Oke, kalau sudah begitu, selamat sore semua. Sampai jumpa lagi selesai Lebaran. Itu pada salah saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Masih Mas. Mas, mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran. Iya.